Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau share kegiatanku sehari-hari ya guys ya. Simak terus videonya dan happy watching. Nah mungkin di sini aku agak berbeda ya guys ya. Biasanya aku tuh tukang review kayak gitu, dan sekarang nih aku nge-share kegiatanku sehari-hari kayak gitu. Nah sebenarnya tuh aku juga pengen gitu ya, bikin vlog yang daily vlog ibu rumah tangga kayak gitu, cuman kadang itu ribet kayak gitu ya, dan aku tuh di sini masih belajar kayak gitu. Ribetnya karena aku tuh nggak bisa gitu ya, anakku tuh masih kecil dan kadang tuh masih suka gangguin kayak gitu ya guys ya. Nah sekalian aku beraktivitas, sekalian aku juga mau curhat tentang pengalaman aku tuh bisa memiliki rumah sendiri dengan modal nekat gitu ya guys ya. Dan ikutin terus videonya dan jangan di skip-skip ya. Nah ini sambil aku cerita sambil aku beraktivitas gitu aja ya, biar nggak bosan lihat muka aku terus kayak gitu. Nah jadi awalnya setelah kita tuh nikah, kita langsung cari kontrakan kayak gitu ya guys. Jadi benar-benar langsung pisah dari kedua orang tua kita. Nah terus berapa tahun kemudian aku kan hamil ya. Terus setelah hamil itu aku ke Jawa Timur buat lahiran di sana kayak gitu ya. Nah terus setelah itu kan rencananya cuma mau sementara. Tetapi pada suatu ketika ini di kerjaan suamiku kan agak down kayak gitu ya, terus akhirnya diberhentikan sementara ya, berhenti sementara gitulah ya. Nah setelah itu aku sama suamiku tuh mau mulai usaha di sana, buka butik kayak gitu, dan alhamdulillah juga berjalan ya, walau di sana tuh cuman sebentar banget aku bukanya karena suamiku tuh dipanggil lagi di Jogja lagi kayak gitu. Jadi karena suamiku tuh dipanggil di Jogja dan aku pun ikut, kemudian toko yang baru aku buka dan aku mulai bangun usaha kayak gitu ya. Jadi aku relakan buat aku tutup kayak gitu demi ngikutin suamiku kayak gitu ya. Karena kalau aku ya prinsipnya pernikahan itu lebih baik bersama kayak gitu ya, walaupun gimana ya suka atau duka kayak gitu, yang penting harus bersama. Dan aku tuh yakin banget itu rezeki itu pasti ada kayak gitu ya. Nah setelah kita tuh pulang ke Jogja kayak gitu ya, terus dulu kan kita ngontrak ya. Jadi dulu waktu kita tuh ngontrak itu tuh masih ada waktu yang agak lama gitu ya. Terus aku tuh over kontrak karena aku harus ke Banyuwangi kayak gitu, dan aku pindah semuanya, barang-barang juga udah aku angkut ke Jawa Timur semuanya. Dan akhirnya kembali ke Jogja ini aku cari yang kos-kosan aja gitu, yang bener-bener satu kamar, dan kita tuh tinggal bertiga, aku suamiku dan babyku ya. Jadi di sini kayak kebalik kayak gitu ya. Waktu berdua kita ngontrak, dan setelah punya anak kita tuh malah kos kayak gitu yang satu kamar. Karena kita tuh pilih yang langsung dapet kayak gitu ya Mams ya. Jadi nggak mikir untuk kontrakan-kontrakan gitu, nggak mikir, yang penting kita bisa tinggal dan berpisah dari orang tua kita masing-masing gitu ya. Jadi kita ngekos aja kayak gitu karena juga darurat banget waktu itu ya. Nah untuk di sini kan aku yang asli Jogja ya Mams ya, terus suamiku tuh yang orang Jawa Timur. Tapi suamiku tuh dari dulu waktu habis nikah gitu nggak mau tinggal di rumahku ya guys ya. Karena ya tahu sendiri lah ya, dia pengen mandiri dan pengen bebas gitu aja ya kalau di rumah kontrakan kayak gitu, dan pokoknya pisah, bener-bener pisah kayak gitu. Nah, pada suatu ketika kalau tinggal di kos-kosan, terus aku kan sama baby kayak gitu ya waktu suamiku kerja, dan aku tuh ngerasain bener-bener sepi, terus kasihan anakku yang bayi tuh kayak nggak punya temen kayak gitu ya. Jadi aku sering-sering lah ke rumah orang tuaku gitu kalau suamiku pas lagi kerja. Nah lama-lama kan capek juga kayak gitu ya, harus wirawiri, harus ke kos, harus ke rumah orang tuaku kayak gitu kan. Pada akhirnya aku bilang sama suamiku, gimana kalau kita tuh nggak usah kos aja atau ngontrak kayak gitu, terus uangnya tuh kita tabung, dan suatu saat kita tuh bisa bikin rumah walaupun dengan modal nekat kayak gitu. Tapi ya karena berhadapan dengan suami yang model seperti itu ya, maksudnya dia tuh nggak mau, bener-bener nggak mau tinggal serumah sama mertuanya kayak gitu intinya.
Nah itu tuh susah banget ya untuk meyakinkan, tapi aku tuh lama-lama sering bilang kayak gitu, sering bilang terus aku juga bilang kan, sekarang kan kita udah punya anak dan kebutuhan kita itu kan pasti lebih besar kayak gitu kan untuk kedepannya untuk anak kita. Nah daripada uangnya tuh buat bayar kos-kosan, bayar kontrakan, karena kan kalau di Jogja itu kan kontrakannya emang udah mahal-mahal semuanya ya, untuk kosan juga mahal kayak gitu kan. Nah mendingan uangnya tuh bisa kita tabung dan kita tuh sabar dulu gitu loh, tinggal di rumah orang tuaku kayak gitu. Dan aku tuh ya lama kayak gitu meyakinkan suamiku, dan pada akhirnya suamiku tuh langsung nurutin aku kayak gitu, dan dia tuh udah fix bener-bener kayak udah mau gitu ya, udah setuju kayak gitu dengan pendapat aku gitu. Nah di situ perasaanku tuh langsung lega banget kayak gitu ya. Nah leganya itu kenapa? Jadi aku sama anakku tuh udah nggak kesepian lagi kayak gitu ya, kalau suamiku lagi kerja dan udah nggak di kos-kosan lagi, dan udah nggak mikir harus per bulan bayar segini-segini, dan uangnya tuh masih bisa kita tabung buat kedepannya. Nah semenjak itu uang yang biasanya untuk kos-kosan kayak gitu aku tabung kayak gitu ya. Walaupun sedikit-sedikit aku yakin banget lama-lama tuh bakalan menjadi bukit kayak gitu. Nah, setelah itu ujian itu nggak sampai di situ juga ya teman-teman. Jadi setelah kita tuh baru aja menata kehidupan gitu ya, intinya baru aja menata biar uang kita tuh udah nggak lari ke kosan, ke kontrakan kayak gitu, ada-ada aja. Itu kerjaan suamiku lagi break lagi, dan akhirnya aku sama suamiku pindah lagi ke Sumbawa ya, ke Sumbawa itu ke rumah mertuaku. Jadi suamiku tuh ikut proyeknya bapak mertuaku gitu ya. Nah, dengan ujian-ujian yang Allah berikan kayak gitu, aku tetap bersyukur ya teman-teman, karena di setiap ujian itu pasti ada hikmahnya, dan alhamdulillah Allah tuh masih ngasih rezeki kayak gitu ya. Jadi setelah aku tuh tutup butik kayak gitu, aku dari situ aku beralih ke online, dan alhamdulillah onlinenya tuh berjalan. Terus tiap hari itu alhamdulillah ada orderan terus kayak gitu ya. Dan buat kalian yang tidak tahu itu bisa follow di Instagram aku yang Setiawan. Kemudian yang kedua ada Gerai Hijab Humairah, itu yang buat jualanku ya. Aku tuh jualan busana muslim kayak gitu. Nah kemudian setelah beberapa bulan di Sumbawa, ini suamiku dipanggil lagi di Jogja, dan akhirnya aku pindah. Padahal waktu itu ya aku tuh udah kayak mau menetap di sana, terus anakku tuh juga udah aku sekolahin di sana. Baru aja anakku tuh sekolah di sana 1 minggu itu udah pindah lagi ke Jogja. Jadi udah bayar lunas, terus akhirnya balik lagi ke Jogja. Ya udahlah nggak apa-apa ya, udah diatur sama Allah ya. Jadi ya seperti yang aku bilang, pokoknya kemana-mana kalau bisa yang namanya suami istri itu harus bersama. Alhamdulillahnya walaupun aku tuh ikut suamiku kemanapun ya, mau di Jawa Timur, mau di Sumbawa, mau di Jogja, aku pun juga tetap bisa menghasilkan sendiri dengan cara aku sendiri dengan berjualan online. Karena kalau online itu kan mau kita di mana-mana tetap bisa dijalanin gitu ya kan. Nah, mungkin ini juga udah rezekinya suamiku ya. Jadi ketika dia tuh kuliahnya tuh di Jogja, kemudian kerjanya juga di Jogja, dan dapat jodoh orang Jogja. Dan itu tuh balik laginya itu pasti ke Jogja terus kayak gitu ya. Nah, setelah pulang dari Sumbawa itu kita langsung ke rumah lagi ya, ke rumah orang tuaku lagi. Nah, untuk beberapa kemudian kita tuh benar-benar nggak nyangka kayak gitu ya. Yang namanya rezeki, jodoh, dan mati benar-benar sudah Allah yang ngatur. Nah, suamiku dapat rezeki yang tidak disangka-sangka seperti itu. Kemudian aku tuh langsung bilang sama suamiku ya, gimana kalau kita tuh nekat bikin rumah gitu. Awalnya dia nggak mau ya, karena masih jauh banget kurangnya, dan kita tuh masih punya uang segini ibaratnya kayak gitu kan. Tapi bukan Yen Setiawan ya namanya, kalau punya keinginan itu nggak terwujud, nah itu bukan aku banget. Jadi kalau aku tuh setiap punya keinginan itu harus gitu ya, harus dalam artian kita juga tahu kondisinya, dan aku pun juga berusaha gitu ya. Jadi nggak langsung asal ngomong harus ini harus gitu gitu, nggak ya. Jadi aku tuh yang selalu maksa-maksa suami gitu ya. Jadi suamiku tuh kan bilang kan,
sukanya kayak ragu kayak gitu ya. Terus aku kan bener ya, kalau kita ragu, kalau kita tuh nggak nekat, terus kita kapan punya rumahnya kayak gitu kan. Nah, cara aku meyakinkan ya udah pokoknya kita tuh bismillah aja. Ada uang segini itu langsung kita bikinkan aja. Kita cari bahannya buat bikin rumah. Pokoknya modal nekat kita tuh harus bisa. Dan kita tuh pasti yakin kita tuh pasti bisa. Walaupun ntar berhenti-berhenti nggak apa-apa, yang penting lama-lama itu jadi. Karena menurut aku ya, ketika kita tuh punya uang, entah itu banyak atau sedikit, kalau kita tuh nggak langsung dibelikan sesuatu, itu takutnya tuh kita ambil 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar itu kayak nggak kerasa kayak gitu ya. Jadi ada uang segitu aku langsung minta nekat gitu aja bikin rumah. Dan aku juga maksa-maksa suamiku kayak gitu, dan akhirnya suamiku tuh tergerak hatinya kayak gitu. Langsung dia tuh cari-cari tukang kayak gitu, terus habis itu dia gambar-gambar sendiri desainnya, dan juga minta pendapat aku nanti bentuknya tuh seperti seperti gimana. Dan aku juga cari-cari di Google, cari-cari di YouTube gimana model-modelnya. Jadi alhamdulillah ya, walaupun sempat berhenti-berhenti, jadi nggak seperti yang kalian lihat ini rumah itu langsung jadi tuh enggak. Jadi ini tuh sempat berhenti-berhenti ya. Kita punya dana kita lanjut, nggak punya dana kita berhenti kayak gitu. Jadi pelan-pelan banget kita tuh bikin rumah ini. Dan di sini tuh aku mikirnya ya, karena tanah itu semakin lama semakin mahal, apalagi di Jogja ini ya, di tempatku ini yang aku tempatin, ini tuh termasuk kawasan yang lumayan mahal lah ya harga tanahnya itu. Nah, jadi aku tuh paksain buat bikin tingkat kayak gitu. Jadi rencananya yang atas itu pengen aku jadikan kontrakan, terus yang di bawah ini aku pakai sendiri kayak gitu. Walau memang ya kalau rumah tingkat itu seperti kita tuh bangun 2 rumah, tapi menurut aku ya nggak apa-apa karena ini untuk jangka panjang. Jadi di sini aku jujur ya, yang namanya kita tuh pengen punya rumah pasti pengen membuat rumah ini senyaman mungkin, sebagus mungkin, karena kita tuh ninggalin untuk selamanya kayak gitu ya. Jadi aku sama suamiku tuh bener-bener men-skip semuanya, apa-apa yang tidak perlu kayak gitu ya, yang penting buat rumah ini semuanya. Pembuatan rumah ini juga ada storynya ya teman-teman. Jadi waktu pembangunan rumah ini beberapa kemudian, aku kan lagi hamil ya, kemudian waktu aku mau melahirkan, dan itu pas banget di rumah ini juga lagi bikin sumur ya, sumur bor. Dan saat itu dana kita tuh bener-bener limit banget, dan aku tuh juga takut kayak gitu ya, udah waktunya tinggal menunggu hari kok kita tuh dananya bener-bener limit banget gitu ya. Nah terus rezeki itu ya seperti yang tadi aku bilang, benar-benar tidak disangka itu suamiku tuh ada rezeki lagi, dan alhamdulillah itu bisa buat bayar yang buat ngebor sama saat aku lahiran kayak gitu ya. Jadi ketika anakku tuh lahir, kemudian airnya itu juga langsung keluar gitu teman-teman, dan itu benar-benar aku ingat kayak gitu ya. Jadi air itu kan sumber kehidupan ya, dan anakku tuh yang kedua alhamdulillah lahir, dan kita tuh ada biayanya kayak gitu. Nah setelah pulang dari bidan kan aku lahirannya di bidan ya, jadi aku alhamdulillah langsung bisa menempati rumah ini. Walau saat itu masih pengerjaan di atas rumah ya Mamsa, jadi ada bibiku, kemudian masih ada suara tok 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 kayak gitu. Jadi saat itu setelah aku lahiran beberapa hari kemudian, aku tuh langsung bersih-bersih rumah ini, dan mindah-mindahin juga kayak gitu, ngangkutin baju-baju yang perlu dibawa ke rumah ini. Nah itu dia pengalaman aku ya, dari mulai kos, ngontrak, akhirnya bisa punya rumah sendiri. Dan buat kalian yang belum memiliki rumah, aku doain semoga kalian segera punya rumah ya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memotivasi kalian ya.
Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jika kalian suka dan video ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Dan boleh juga di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat juga buat yang lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.